Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saleha. Ketemu lagi sama saya Yuni di tema 8 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kita akan belajar bersama-sama ya. Simak videonya baik-baik saleh dan saleha. Kita akan mulai ya belajarnya. Saleh dan saleha, kita akan belajar tema 8 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Saleh dan saleha boleh buka bukunya di halaman 147. Di sini muatan bahasa Indonesia dulu ya. Menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu perintah. Rambu apa? Rambu perintah. Apakah kamu suka bertualang? Ketika bertualang, kita melakukan perjalanan ke suatu tempat. Saat kamu melewati jalan raya atau persimpangan, pasti kamu melihat rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas di jalan ada yang berupa rambu perintah. Rambu perintah berbentuk lingkaran warna dasar biru dengan gambar atau tulisan berwarna putih. Nah, ini ya, sahabat saleha, dan merah. Semua rambu lalu lintas di jalan raya berguna bagi semua pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan. Jadi fungsinya rambu perintah ini agar terhindar dari kecelakaan. Contohnya ini, wajib belok kanan, kecepatan maksimal, nih maksimalnya 60 km, wajib masuk lajur kiri. Nah, informasi tentang contoh rambu perintah dapat kita peroleh dari teks. Ya, coba di sini saya dan saudara lihat, boleh dibuka bukunya di halaman 148. Di sini ada teks bersepeda motor bersama ayah. Nah, di sini ada rambu perintah belok ke kiri. Pada hari Minggu, Tony bersama ayahnya pergi ke alun-alun kota untuk bermain. Mereka pergi menggunakan sepeda motor. Di jalan raya, Tony melihat banyak rambu lalu lintas yang terpasang di tepi jalan. Ayah mengendarai sepeda motor dengan tertib. Ayah selalu mengikuti petunjuk sesuai dengan rambu lintas. Tony memperhatikan ayahnya membelokkan sepeda motor mengikuti rambu lalu lintas berbentuk lingkaran berisi tanda panah ke arah kiri dengan warna dasar biru. Ayah mengatakan bahwa rambu yang berwarna biru dan gambarnya putih merupakan rambu perintah. Jadi rambu perintah itu apa? Warna dasarnya biru dan gambarnya putih. Diingat ya, para pengendara harus mengikuti apa yang ada dalam rambu tersebut. Tony sangat senang karena dapat memahami rambu lalu lintas. Nah, di sini kita akan kerjakan ya bersama-sama. Kita akan bahas. Tulislah informasi tentang rambu lalu lintas yang terdapat pada teks di atas. Apa informasi di sini? Nah, lampu warna dasar. Rambu perintah itu warnanya apa? Warnanya dasarnya biru ya. Nah, kemudian gambarnya tulisannya putih. Nah, pengendara harus mengikuti apa yang ada dalam rambu tersebut. Biar apa? Biar terjaga dari kecelakaan. Nah, di sini tulislah arti dari rambu perintah berikut. Nah, di sini ini rambu apa? Perintah apa? Belok ke kanan. Kalau ini perintahnya apa? Mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. Ya, karena ini berputar-putar nih. Nah, ada bundaran. Nah, kalau ini rambu perintahnya berjalan lurus ke depan ya, sahabat dan saleha. Kemudian kita akan belajar matematika. Cara mengumpulkan data. Nah, ada cara mengumpulkan data. Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Misalnya data jenis pekerjaan orang tua kelas 3. Misalkan pengumpulan data dapat dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung. Berarti pengumpulan data itu bisa dikumpulkan langsung atau tidak
langsung ya saya dan Saleha. Kemudian di sini berikut cara pengumpulan data ada dengan wawancara. Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antar pewawancara dan narasumber. Wawancara merupakan contoh pengumpulan data secara langsung ya saya dan Saleha, karena wawancara ini langsung menanyakan ya. Nah, yang pewawancaranya dan ke narasumbernya ya. Kemudian ada pengamatan langsung. Ada penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau wajib dijawab oleh responden. Responden adalah orang yang menjawab kuesioner. Kuesioner ini ya, salah satunya bisa nih, seluruh data terkumpul. Kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel atau diagram agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Nah, ini contoh hasil wawancara jenis pekerjaan orang tua. Ya, di sini misalkan jenis pekerjaannya, banyak orangnya, terus ditulis dalam bentuk bilangan. Ya, di sini misalkan pegawai negeri banyaknya berapa? 8, pegawai swasta 5 ya. Petani 10, wira swasta 14 ya. Saya dan Saleha mengerti ya. Kemudian kita akan belajar SBDP, menghias gambar dengan unsur rupa. Nah, saya dan Saleha masih ingat unsur rupa? Unsur rupa digunakan untuk menyusun karya, salah satunya karya dekoratif. Nah, karya dekoratif masih ingat? Tentu kamu masih ingat unsur rupa terdiri atas titik, garis, dan bidang. Garis, bidang, dan warna. Titik, garis, bidang. Nah, keempat unsur rupa tersebut juga dapat digunakan untuk menghias gambar berupa bidang lain yang lebih besar. Cara menghiasnya yaitu dengan mengisi bidang yang lebih besar dengan unsur rupa. Pengisian bidang sebaiknya memperhatikan ukuran dan komposisi semua unsur rupa supaya terlihat lebih indah. Nah, ini diulang lagi, diingat lagi ya saya dan Saleha. Unsur rupa itu terdiri dari titik, garis, bidang, dan warna dalam dekorasi. Lanjut, kita ke pembelajaran PPKN, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya. Perbedaan tersebut tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia bersyukur atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah kita juga menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya, kalau misalkan di sekolah apa perwujudannya? Di sini ada bermain dengan semua teman meskipun berbeda suku, bangsa, dan agama. Misalkan kita mempunyai teman yang berbeda suku, mempunyai teman yang berbeda agama, tapi kita tetap harus berteman baik, tidak membedakan teman-teman kita. Misalkan berbeda agamanya, nggak mau berteman. Nah, jangan seperti itu ya. Karena contoh perwujudan sikap kita untuk menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dengan cara bermain dengan semua meskipun berbeda suku, bangsa, atau agama. Yang keduanya, membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, dan agama. Misalkan ada teman kita yang berbeda agama atau berbeda suku yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita, kita harus tetap membantunya ya Saleh dan Saleha. Nah, kemudian di sini ada ayo berlatih. Kita bahas bersama-sama ya. Tulislah 2 contoh perwujudan sikap yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi apa? Menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Ya, kita harus menghormati dan menghargainya. Memiliki sikap toleransi yang tinggi ya dan Saleha. Nah, kemudian kita akan belajar ke bahasa Indonesia lagi.
menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu peringatan. Kalau tadi rambu apa? Tadi kita sudah belajar rambu-rambu juga ya. Tadi kita sudah belajar rambu perintah, sekarang rambu peringatan. Jenis rambu lalu lintas yang lain yaitu rambu peringatan. Rambu peringatan dipasang di jalan raya sebagai peringatan bagi para pengguna jalan agar berhati-hati karena di depannya ada sesuatu yang dapat membahayakan pengguna jalan. Rambu ini memiliki latar berwarna kuning. Nah, sekarang mah berwarna kuning kalau rambu peringatan ya. Nah, kemudian dan gambar atau tulisannya berwarna hitam. Nah, diingat ya warnanya ya. Contoh rambu peringatan. Nah, di sini ada. Nah, kalau gambarnya seperti ini, rambu peringatan yaitu penyempitan jalan. Ya, kemudian kayak gini, yaitu tikungan ke kiri. Nah, ada gambar seperti ini. Ini peringatan, rambu peringatan apa? Jalan licin. Kalau kita melihat rambu yang seperti ini, maka kita harus berhati-hati. Nah, di sini, ayo berlatih. Kita baca bersama-sama ya. Kita akan bahas pergi berkemah. Anggota pramuka di sekolah Dedi akan pergi berkemah. Mereka pergi dengan menggunakan bus. Awalnya bus berjalan dengan kecepatan normal. Namun di tengah perjalanan bus mengurangi kecepatannya. Bus berjalan lambat setelah sopir bus melihat rambu lalu lintas yang berbentuk tanda panah berkelok. Rambu tersebut berwarna dasar kuning. Dasarnya kuning, ingat ya. Kalau rambu peringatan itu warnanya dasarnya kuning ya. Kemudian dan gambar berwarna hitam. Rambu seperti itu memberikan peringatan agar pengguna jalan berhati-hati karena jalan di depan berkelok-kelok dan banyak tikungan. Sopir bus mematuhi rambu lalu lintas yang dipasang di jalan raya tersebut. Semua siswa di dalam bus merasa senang. Mereka yang merasa nyaman di perjalanan. Mereka sekarang mengetahui arti dari rambu lalu lintas tersebut. Ya, saudara-saudara, di sini rambu apa yang terdapat pada teks di atas? Tadi rambu apa? Tadi ada rambu apa? Kita lihat. Rambu lalu lintas yang berbentuk tanda panah yang berkelok-kelok ya, tanda panah yang berkelok-kelok. Nah, memberikan peringatan agar pengguna jalan untuk berhati-hati karena jalan di depan berkelok-kelok dan banyak tikungan. Nah, di sini ada rambu-rambu peringatan. Kalau gambarnya seperti ini, peringatannya apa? Di depan ada jalan menurun curam. Ya, harus berhati-hati. Kalau ini jalan menanjak curam. Kalau ini seperti ini, berseberangan 4 arah. Jadi di depan nanti ada 4 arah. Nah, menurutmu mengapa harus dipasang rambu jalan sebelum jalan menurun, menanjak dan bersimpangan arah 4 arah? Kenapa? Ya, karena supaya kita berjaga-jaga ya, untuk berhati-hati ya. Kalau misalkan kita lagi dalam kecepatan tinggi bawa mobilnya, ketika kita melihat tanda seperti ini, rambu seperti ini, maka kita harus pelan-pelan ya, dan soleha, supaya terhindar dari kecelakaan ya, soleh dan soleha. Mengerti ya? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih soleh dan soleha sudah menyimak videonya. Semangat terus belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.